Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Anas Fahrudin selaku Kaprodi Pemikiran Politik Islam, yang terhormat Pak Basuki Rahmat sebagai narasumber, dan yang saya hormati Ketua HMP Pemikiran Politik Islam. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan maunahnya sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana telah membawa agama Islam menuju agama yang rahmatan lil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan-sambutan, acara yang ketiga webinar, dan yang selanjutnya akan ditutup oleh doa. Langsung saja marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan bismillah. Selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Anas Fahrudin selaku Kaprodi Pemikiran Politik Islam. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, saya manggilnya Mas ya, Mas Basuki Rahmat gitu. Kemudian teman-teman pengurus ya, pemimpin katanya, khalifah. Jadi yang pengurus ya, yang kolektif kolegial ya, bersama-sama gitu ya, teman-teman yang ngurus dan teman-teman seluruh mahasiswa PPI Pemikiran Politik Islam. Mungkin ada beberapa undangan, saya tidak tahu satu persatu. Selamat datang di kegiatan ini. Kemudian ada beberapa nama yang angkatan 2019 ini yang saya catat ini. Muncul ini ada Farida, ada yang kalau ada di nama ya. Selamat pagi untuk Mirza dan Farida ya. Hanya sambutan pertama ini. Saya kira kedua atau ketiga setelah kegiatan ini atau proyeksi kegiatan diskusi atau bedah buku ini disampaikan, tapi tidak masalah ya. Saya mulai dari mana ini ya? Bukunya yang dibedah ya, mulai dari cerita bukunya yang dibedah, mungkin ya sedikit ini saya baca mulai dari beberapa hari yang lalu. Pemikiran Politik Islam dari masa klasik hingga Indonesia kontemporer, penulisnya Muhammad Iqbal dan Amin Hussein Nasution. Buku ini di 2010 sudah terbit. Nah, kelihatannya di perpustakaan Prodi itu ada ya, saya kira ada. Pernah lihat covernya ini. Kalau Anda mau nyari-nyari, meskipun tidak full, kalau versi
Google Book itu di awal sampai halaman puluhan ini, saya kira 80-an atau lebih ini. Ini juga bisa Anda lihat di Google Book ya. Jadi sekarang sangat dimudahkan bahwa buku itu bisa kita dapatkan versi online-nya meskipun tidak full, atau kalau memang nanti tertarik pada tema-temanya, Anda bisa beli bukunya secara langsung. Orang-orang bagi ya, saya baca di buku itu juga di awal-awal itu juga membagi klasik timeline sejarah itu klasik, modern, sama kontemporer. Meskipun ada beberapa orang pemikir terakhir yang mempertanyakan pembagian itu klasik, modern, sama kontemporer yang saat-saat ini. Tapi yang lebih banyak muncul memang 3 pembagian itu, klasik, modern, sama kontemporer. Nah, saya hanya bagian kecilnya ya, saya hanya lihat bagian kecilnya. Kebetulan zaman mahasiswa saya baca bukunya. Namanya Toha Hussein. Ada di buku itu bagian dari pemikir modern yang melingkupi di buku itu ya, di pembagian prodiisasi itu ada modern, namanya Muhammad Toha Hussein. Toha Hussein ini buta, teman-teman, sejak umur 3 tahun. Jadi karena dokter itu di zaman dia lahir 1889, kemudian sakit, kemudian dokternya ternyata tidak, ya, tenaga kesehatannya mungkin tidak terlatih, kemudian ternyata dia malah buta permanen di umur 3 tahun. Hebatnya dia dapat 2 gelar PhD satu dari Mesir sendiri dan satu lagi dari Prancis. Disebut juga Bapak Pembaharu Mesir, Muhammad Toha Hussein. Saya waktu itu zaman saya mahasiswa di tahun 2002 itu saya lagi seneng-senengnya pergi ke perpus, ada buku cerita kecil. Apa ini orang Mesir kok buat tulisan pendek ini, cerita waktu itu. Saya ambil itu, kemudian saya baca di waktu-waktu saya bawa kantong kemana-mana dan saya bawa buku, saya pinjam, dan kemudian dari bacaan itu saya mengarah ke penulis-penulis Mesir yang lain yang saya ingat, yaitu Hussein sama Najib Mahfud, yang tulisan-tulisannya yang bagi saya di waktu senggang itu mencerahkan meskipun tidak memberatkan, tidak terlalu filosofis yang berat-berat, karena di waktu senggang itu saya baca karya sastra dan saya mengenal beliau dari karya sastra di awal itu, Toha Hussein. Akhirnya orang ini keren dengan pemikiran-pemikirannya, dan itu ternyata juga masuk di bagian bab buku ini, Toha Hussein. Dia belajar ke Prancis, menemukan jodoh juga orang Prancis, kemudian kembali ke negaranya karena pemikiran-pemikirannya kontroversial, misalkan sampai kalau ada medsos zaman sekarang mungkin dia selalu setiap hari akan dihujat karena keberaniannya bahwa ya nas itu tetap di atas ya, dia bagusnya nas itu tetap dianggap bahwa itu bagian dari kalam Tuhan, dan kita selalu harus membuat itu, teks itu selalu berkembang, selalu mendapatkan multi penafsiran, selalu berkembang, tidak jumut, tidak hanya sebagai pajangan saja, Dalam sebuah narasi yang lain,
ini Toha Hussein ini pernah berdebat dengan Hasan al-Banna. Nah, hebatnya, dia dikuliti oleh Hasan al-Banna. Di Mesir waktu itu dia diundang banyak, kemudian Hasan al-Banna membuka buku-bukunya, dikuliti satu persatu lewat tulisannya. Dan, dia Toha Hussein tidak diundang, tapi dia hadir, dia menyamar, dan dia ada di forum itu. Kemudian sewaktu-waktu ketika dia ketemu dengan Hasan al-Banna dan menyatakan, iya, saya tersanjung dengan kritikanmu, dan kritikanmu Hasan al-Banna itu bagus dan punya etika. Karena waktu itu di Mesir ada poster tentang Toha Hussein ini, ada kalimatnya yang sarkastis ya. Jadi Toha Hussein itu buta matanya dan buta nuraninya dengan tulisan-tulisannya. Ada, maksud saya gini teman-teman, ada episode yang kalau itu bagian dari puzzle gitu, bagian dari mozaik, puzzle yang mozaik itu luar biasa Islam. Belum awal itu, misalkan di zaman Khalifah itu, kemarin teman-teman angkatan 2019 sampai sore itu menyampaikan hasil dari magang ya, seminar hasil magang. Di antaranya yang saya catat, ada teman-teman yang magang di Ombudsman itu mendapatkan bahwa Ombudsman itu ternyata ngambilnya ide awalnya itu dari zaman Khalifah Umar bin Khattab, dengan ada dewan pengawas. Jadi Al-Qadi apa istilahnya itu, Qadi Al-Qadot. Jadi ada salah satu teamwork yang dibentuk untuk melindungi warga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan dari penyelenggara pemerintah. Namun sayangnya ini ya, lagi-lagi ini yang nemukan pertama kali itu, yang pakai itu negara Swedia. Dan itu tidak muncul dari pemikir-pemikir kita sekarang. Tidak muncul dari pemikir-pemikir Islam. Yang muncul ya bahwa konsep Barat itu dikopi oleh kita. Sebetulnya kita punya untuk itu. Di antaranya adalah contoh-contoh kita. Jadi Khalifah dulu yang utamanya adalah melayani masyarakat, Khalifatul Rasyidin ya, yang pengganti nabi, kemudian diganti oleh maknanya, kemudian berganti kepada bahwa itu adalah pelindung atau bayang-bayang Allah yang ada di muka bumi, kemudian sampai sekarang bahwa itu malah kerajaan, yang muncul itu malah dinasti. Nah ini yang kalau di belahan dunia Arab itu sekarang munculnya seperti itu. Jadi ada nilai-nilai yang mestinya ya sudah ada di dalam Al-Quran, sudah ada dalam kitab-kitab suci, sudah ada dalam sejarah-sejarah kita. Tapi kadang kita itu abai, kita itu tidak terlalu peka mungkin, karena terlalu glamor dengan model-model Barat, terlalu glamor dengan ya kajian-kajian yang istilah-istilah yang menyenangkan, istilah-istilah yang sok Inggris. Di sisi lain mungkin kita punya khazanah yang luar biasa. Kita punya khazanah yang luar biasa. Tapi catatannya seperti Toha Hussein ini tidak jumud, tidak jumud, tidak selalu
benar karena itu wilayah pemikiran. Ya. Jadi ada hermeneutika, ada imbal balik antar teks, ada komunikasi dengan konteks itu biar nilai-nilai yang ada dulu, nilai-nilai yang luar biasa dalam Islam, nilai-nilai yang sudah puluhan tahun, ribuan tahun yang mungkin nilai-nilai kuno ya, zaman-zaman kuno, zaman-zaman yang penuh dengan kebersamaan, keadilan, sama rata dan lain sebagainya itu muncul kembali dalam wajah bentuk kekinian. Itu tugas-tugas kita ya sebagai bagian dari sarjana Muslim, apalagi di pemikiran politik Islam, bahwa kita ini punya pandangan ke depan, kita bisa jadikan lingkungan kita paling enggak paling dekat negara kita atau secara umum ya dunia ini menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Mungkin itu ya enggak terlalu panjang dan lebar. Selamat menikmati kajian dari Mas Basuki Rahmat. Mohon maaf saya manggilnya itu. Di depan teman-teman misalnya Pak Basuki Rahmat, ini penghormatan untuk membuat semangatnya lebih istimewa lagi loh, Mas Basuki Rahmat. Selamat berdiskusi, tidak hanya ya mungkin dalam artian tidak hanya di daring ini ya, mungkin luring ini bisa kita selenggarakan selalu, mungkin juga Anda bisa dapat informasi tambahan mahasiswa-mahasiswa yang alumni PI yang mungkin sudah malang melintang di dunia pendidikan ataupun di gerakan ataupun ya dimanapun mereka berada, mungkin bisa diajak untuk diskusi bersama tentang tema-tema yang baru, tema-tema yang menarik di prodi pemikiran politik Islam. Selamat berdiskusi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Anas Farudin telah memberikan sambutannya. Untuk yang selanjutnya, sambutan Ketua HMP Pemikiran Politik Islam yang akan disampaikan oleh Mbak Widya Khadijah. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Anas Farudin selaku Ketua Prodi Pemikiran Politik Islam. Yang saya hormati kepada Pak Basuki Rahmat selaku pemateri kita pada pagi hari ini, dan yang saya hormati kepada teman-teman pengurus dan peserta yang berbahagia. Di sini saya menyampaikan bahwasanya kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan pengurus di mana untuk memberikan ilmu atau materi-materi tentang pemikiran politik Islam itu sendiri. Nah, di sini kita pasti insya Allah untuk kegiatan ini akan berlanjut hingga bulan-bulan ke depannya. Jadi saya berharap teman-teman selalu antusias, selalu menanti-nanti kegiatan dari pengurus HMP. Dan insya Allah dari pengurus akan menyiapkan materi-materi yang luar biasa dan lebih menarik lagi dalam kesempatan yang akan datang. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Widya Khadijah. Acara yang selanjutnya yaitu bedah buku Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer. Langsung saja yang akan diambil oleh moderator kepada Mas Taufik Hidayat. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak. Apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar jelas, Mas. Terima kasih Mas Yuda. Alhamdulillahirabbil alamin.
Pertama kita panjatkan puji syukur dan tahlil Allah. Yang kedua, salam beserta selawat semoga tercurahkan kepada Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada kesempatan ini saya ingin terlebih dahulu ingin membacakan tema kajian kita, yaitu tentang pemikiran politik Islam dari masa klasik hingga Indonesia kontemporer. Volume satunya itu pemikiran politik Islam klasik. Jadi fokus kita nanti ini adalah tentang pemikiran politik Islam klasik. Kemudian saya lupa, yang terhormat Pak Anas Fahrudin, yang terhormat Pak Basuki, yang terhormat Mbak Vidya, dan saya, yang terhormat teman-teman sekalian yang sempat bergabung pada kajian bedah buku di pagi menjelang siang ini. Sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu saya membacakan biodata dari pemateri kita pada kesempatan ini. Nama M. Basuki Rahmat, SSOS, MIP. Riwayat pendidikan S1 UIN Sunan Ampel Surabaya, S2 Universitas Airlangga Surabaya. Pengalaman organisasi, Hima Politik Islam, Divisi Organisasi 2015, Pimpinan Redaksi Lembaga Pers Mahasiswa 2015-2016. Wakil Ketua 5 Fakultas 2016-2017. Pengalaman kerja, Sensus Ekonomi BPS 2016, Lembaga Riset Poltren 2017, BPS Gubernur Jawa Timur dan Pemilu 2018-2019. Karya ilmiah, Kelembagaan Partai Solidaritas Indonesia pada pemenangan pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Kota Surabaya. Ini tesis S2 beliau ya. Kemudian yang kedua, Politics, Political Dynamic and Accountability of Regional Budgets in Cutting Budget Transparency, jurnal. Baik, sebelum kita ke pemateri, terlebih dahulu saya menyampaikan beberapa aturan diskusi yang harus kita pahami bersama-sama pada pagi hari ini. Yang pertama, sebagai bentuk penghormatan terhadap pemateri dan penghargaan terhadap penyelenggara, semua peserta diharapkan untuk on cam. Kedua, berlangsung secara untuk sportif, dan di akhir diskusi karena itu apa kita semuanya untuk memberikan pertanyaan. Pertanyaan boleh diajukan melalui room chat atau langsung, tapi memang saya tekankan untuk memberikan pertanyaan secara langsung. Nah, tanpa saya berpanjang kalam, langsung saja saya berikan kesempatan kepada Pak Basra untuk menyampaikan materi pada kesempatan pagi hari ini. Pada Pak Basra, waktu dan kesempatan. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi Pak Anas, selaku Ketua Prodi Pemikiran Politik Islam, sekaligus dosen saya. Memang enaknya saya itu dipanggil Mas, Pak, karena saya masih muda, kebetulan. Oke, dan terima kasih teman-teman PPI, terutama HMP PPI, masa jabatan 2022-2023 yang telah menyelenggarakan diskusi pada pagi hari ini. Nah, kebetulan di sini saya akan melakukan bedah buku, atau lebih tepatnya kita diskusi pada pagi hari ini bukunya Dr. Muhammad Iqbal
dan Bapak Amin Hussein Nasution. Nah, kemarin saya dihubungi sama Mbak Vidya untuk melakukan bedah buku tentang pemikiran politik Islam dan masa klasik hingga dari masa klasik ke Indonesia kontemporer. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Basuki Rahmat yang akan memberikan materi atau saling berbagi materi pada pagi hari ini. Saya cuma akan memberikan sedikit gambaran tentang isi buku, karena ketika review buku dan ketika kita melihat buku ini, karya Muhammad Iqbal dan Amin Nasution ini sebenarnya buku yang sedikit banyak atau wajib dibaca oleh teman-teman karena akan memberikan sedikit gambaran tentang pemikiran politik Islam baik di masa sekarang maupun di masa lalu. Buku ini memberikan sedikit sedikit sentuhan atau sedikit membuka pikiran kita tentang bagaimana perjalanan pemikiran politik Islam dari masa klasik hingga masa sekarang atau studi kasus di Indonesia masa kini. Meskipun buku ini terbit tahun 2010 dan sekarang sudah edisi ketiga kalau nggak salah. Oke, saya akan sedikit memberikan gambaran saja. Di sini ada 2 bab besar. Bab besar yang pertama itu membahas tentang bagaimana perjalanan politik Islam atau pemikiran politik Islam pada masa klasik, pertengahan, sampai modern, itu global secara makro, dan di sana menjelaskan bagaimana tipologi, bagaimana tokoh-tokoh lebih banyak membahas tentang pemikiran-pemikiran tokoh, tentang perjalanan pemikiran politik Islam, baik pada masa dulu maupun masa sekarang. Dan bagian kedua yaitu studi kasus tentang perkembangan pemikiran politik Islam di Indonesia, dimulai dari masa sebelum kemerdekaan, yaitu masa kerajaan-kerajaan di Nusantara, habis itu berlanjut ke penjajahan, pasca Indonesia merdeka dan sebagainya. Mungkin teman-teman yang akan politik Islam kemerdekaan dan politik Islam pasca kemerdekaan, di mana ini dibahas secara detail versi waktunya. Dan untuk pagi hari ini saya hanya akan memberikan gambaran besar saja, di mana pada buku karya Iqbal ini dia membagi periode perkembangan Islam itu dibagi menjadi 3 periode waktu, meskipun banyak kalangan atau banyak peneliti-peneliti pemikir Islam itu juga membantah atau memberikan revisi tentang periodisasi waktu ini. Tetapi di bukunya Iqbal sendiri, dia secara tegas memberikan periodisasi waktu untuk memudahkan logika berpikir perkembangan pemikiran Islam yang ada di dunia, yaitu periode klasik yang dimulai dari Islam muncul sampai abad ke-13 atau lebih tepatnya pada tahun 1250 Masehi. Habis itu ada periode pertengahan sejarah perkembangan Islam, yaitu dimulai tahun 1250 Masehi sampai abad ke-18 atau 1800 Masehi. Itu abad pertengahan sejarah perkembangan Islam. Di mana pada setiap periode tersebut memiliki tokoh-tokoh tentang pemikiran-pemikiran Islam. Corak-coraknya hampir sama meskipun terdapat beberapa perbedaan.
Yang perbedaan itu bisa dilihat dari asal muasal tokoh tersebut lahir, kondisi geopolitik yang ada pada waktu beliau lahir, dan tokoh-tokoh yang berpengaruh pada masa beliau hidup. Yang selanjutnya periode modern dimulai tahun 1800 Masehi sampai masa kini. Nah, ini ada suatu ciri umum yang dikatakan oleh Iqbal dalam bukunya, itu memberikan suatu underline tersendiri, di mana para tokoh pemikir politik Islam di tingkat ketatanegaraan Islam pada periode klasik maupun pertengahan itu ditandai dari pandangan mereka yang bersifat khalifah sentris, di mana pandangan mereka tertuju pada kekhalifahan atau khalifah ini sebagai pemimpin Islam yang tidak bisa diganggu-gugat, seolah-olah seperti itu. Kalau secara sederhana ketika kita baca bukunya Iqbal ini, secara tidak langsung mereka memegang prinsip yang harus menjadi khalifah adalah orang-orang Quraisy atau pemimpin Islam yang memegang tongkat estafet keislaman tingkat tinggi di dunia Islam itu harus orang Quraisy. Ini ciri umum. Mereka itu selalu khalifah sentris. Oke. Kita ketahui sendiri bahwa khalifah memiliki peran penting dan memiliki kekuasaan yang luas. Kita flashback dulu dari masa periode setelah kepemimpinan setelah Rasulullah, ada 4 sahabat. Habis 4 sahabat lah. Habis 4 sahabat ini baru bertransformasi dari yang dulunya itu bisa disebut sebagai demokrasi egaliter menjadi dinasti atau kerajaan. Seperti itu. Itu kita lihat dari perkembangan dari Islam sendiri. Ketika Rasul wafat, itu digantikan oleh Khulafaur Rasyidin, yang dimana orientasinya mereka untuk pelayanan umat, bukan menjadi orientasi kekuasaan yang ekspansif secara kewilayahan. Setelah pasca 4 khalifah tersebut berubah menjadi bayang-bayang Allah, atau yang dikatakan oleh Pak Anas tadi sesuai dengan buku yang dikatakan oleh Muhammad Iqbal juga, bahwa setelah 4 sahabat ini turun atau sepeninggal 4 sahabat ini turun, berubahlah konsep yang bermuara pada kedinastian atau kekerajaan. Kita bisa tahu ada Bani Umayyah yang berdiri tahun 661 Masehi dan runtuh pada 750 Masehi, dan digantikan oleh Bani Abbasiyah tahun 750 Masehi. Di mana kita ketahui sendiri lah, perbedaan apa sih yang membedakan antara Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah? Bani Umayyah di sini hanya merubah sistem, di mana yang pada waktu 4 sahabat itu bercorak demokrasi egaliter menjadi bentuk kerajaan. Tetapi di Bani Umayyah ini tidak menjadikan agama Islam sebagai justifikasi kekuasaan mereka. Nah, ini yang membedakan Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah, di mana Bani Abbasiyah dia mentransformasikan atau menjustifikasi agama sebagai
sebagai penyokong mereka. Sebagai penyokong mereka itu ya tadi sebagai bayang-bayang Allah di muka bumi. Sehingga di mana raja atau pemimpin di negara-negara kerajaan-kerajaan yang lain mengakui dirinya sebagai titisan Tuhan. Dan ini sama dengan yang terjadi di Bani Abbasiyah. Ketika kita baca bukunya Iqbal ini, sedikit banyak kita akan diberikan atau disuguhkan oleh pemikiran-pemikiran yang sangat bagus sekali, sehingga sedikit banyak wajib untuk kalian, teman-teman, dan saya juga untuk membaca buku ini sebagai bentuk salah satu referensi pemikiran politik Islam. Nah, kalau periode modern itu dimulai tahun 1800 Masehi sampai masa kini. Masa kini terutama di Indonesia kita juga akan dan di Indonesia sendiri itu nanti Iqbal juga membedah dan kita akan coba menelisik membuat perspektifnya Muhammad Iqbal ketika membuat buku ini. Ini pembagian pemikiran politik Islam. Pemikiran politik Islam ada pemikiran politik Islam abad klasik, abad pertengahan, pemikiran politik Islam modern, dan dinamika politik Islam Indonesia, pemikiran dan prakteknya. Nah, ini yang saya jabarkan di sini adalah 3 subbab besar yang ingin bedah atau disampaikan Muhammad Iqbal kepada pembaca. Seperti ini. Nah, ini bagusnya Muhammad Iqbal dalam menyajikan data atau menyajikan buku ini, dia sangat konstruktif sekali atau sangat melihat periodisasi. Kenapa dia bisa mengkategorikan menjadi 3 kategori besar, yaitu abad klasik, pertengahan, dan modern. Karena beliau meruntutkan dari tahun kelahiran, tahun kejadian, dan tahun gejolak politik Islam pada waktu itu. Seperti abad klasik ini, kita lihat ada Al-Farabi tahun 870 Masehi sampai 950 Masehi, ada Al-Mawardi, Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun. Nah, ini yang menjadi catatan besar ketika terjadi isu besar pada waktu itu, yaitu ada lemahnya kontrol masyarakat atau lemahnya kontrol umat Islam terhadap pemerintah yang berkuasa dalam pemikiran politik klasik dan pertengahan yang tidak dapat diganggu-gugat terhadap bentuk pemerintahan kerajaan atau monarki. Sehingga pada waktu itu bentuk kerajaan atau monarki adalah suatu keharusan atau suatu hal yang harus dan wajib dilakukan untuk menjadi sebuah negara atau sebuah negara ini atau sebuah pemerintahan ini ketika bentuknya monarki atau kerajaan menjadi bentuk yang saklek atau dan ini apa sih dampaknya ketika pemerintahan berbentuk kerajaan dan monarki, yaitu pasti tidak ada yang namanya pemilihan secara adil untuk estafet kepemimpinan, tetapi pasti terjadi yang namanya turun-temurun jabatan khalifah. Dan ini yang berbeda, sangat berbeda sekali dengan yang dilakukan pada waktu zaman 4 sahabat. Pemikiran abad modern, mulai dari Said Jamaluddin Al-Afghani sampai di Indonesia sendiri ada Profesor Muhammad Quraish Shihab, di mana pemikiran-pemikiran di sini lebih pemikiran-pemikiran Islam modern, baik Islam sebagai landasan bernegara maupun Islam diperlakukan sebagai bentuk referensi untuk mendirikan suatu ideologi atau pemahaman. Atau Islam sendiri dipisahkan dari negara. Ada beberapa tokoh
yaitu ada Mustafa Kemal Atatürk atau tokoh Turki modern, di mana dia merubah bentuk Turki yang pada waktu itu Turki Ottoman menjadi Republik Turki, demokrasi Turki, yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Itu salah satunya, dan banyak sekali di sini pemikiran-pemikiran tokoh yang bisa kita selami. Kalau saya selami satu persatu itu bisa, tapi waktunya yang terbatas, sehingga saya cuma memberikan beberapa gambaran saja bahwa pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh ini ketika diperiodisasi oleh Muhammad Iqbal menjadi beberapa periode tadi, itu juga menunjukkan tentang corak pemikiran, corak-corak gaya politik Islam yang diterapkan pada zaman tersebut. Nah, ini yang ingin saya lebih bahas tentang politik Islam di Indonesia sendiri. Bagaimana politik Islam di Indonesia periode kerajaan di Nusantara itu bisa kita tracking dari zaman Majapahit, terus zaman kerajaan Samudra Pasai, zaman kerajaan Demak, dan kesultanan-kesultanan yang ada di Nusantara. Di mana perkembangan Islam pada waktu itu berkembang melalui alkulturasi budaya yang dilakukan oleh kalau di Jawa ada Wali Songo, di beberapa daerah terdapat modifikasi pendekatan-pendekatan yang humanistik yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam, sehingga bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya pada waktu itu. Di mana kita ketahui sendiri bahwa Indonesia pada waktu itu memiliki agama besar, yaitu agama atau kerajaan besar, yaitu agama Hindu dan Buddha. Sehingga bagaimana penyebar Islam pada waktu itu biar bisa diterima di Nusantara. Yang selanjutnya yaitu politik Islam era penjajahan Belanda, di mana Islam bertransformasi menjadi bentuk sebuah perjuangan untuk melakukan atau untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana pemikir-pemikir Islam pada waktu itu, pada era penjajahan Belanda, melakukan beberapa strategi, melakukan beberapa buah pemikiran Islam sebagai bentuk perjuangan. Nah, politik Islam menjelang kemerdekaan. Nah, ini dimulai dari bagaimana Islam sendiri bertransformasi dari yang gerakan sporadis di beberapa daerah menjadi gerakan terorganisir untuk melakukan perjuangan kemerdekaan, baik ketika tataran pembentukan ideologi negara maupun pembentukan dasar-dasar negara, di mana kita ketahui sendiri ada perdebatan tentang bentuk negara, perdebatan tentang dasar-dasar negara, di mana kelompok-kelompok Islam memiliki pandangan ketika seharusnya Indonesia ini berasaskan Islam untuk dasar-dasar pemerintahan maupun dasar negara. Meskipun pada waktu melakukan diskusi atau melakukan rapat, kelompok-kelompok Islam akhirnya berkompromi dengan kelompok-kelompok nasionalis untuk bersatu untuk agar Indonesia tidak terpecah belah karena baru mendapatkan momen kemerdekaan di Indonesia. Nah, politik Islam era demokrasi liberal ini, kalau politik Islam di era demokrasi liberal, kita ketahui sendiri, ini pada waktu Indonesia baru merdeka, itu tahun 45 sampai tahun 50-an, di mana
euforia kemerdekaan, euforia kebebasan itu sangat terasa, sehingga pada dekade ini muncullah gerakan-gerakan atau muncullah pemikiran-pemikiran politik Islam yang banyak sekali, yang multi, baik yang Islam keras, bukan Islam keras ya sebenarnya, beberapa Islam yang memiliki, yang berkolaborasi dengan sosialis, ada yang Islam kayak SI yang bertransformasi dan lain sebagainya. Ketika demokrasi terpimpin, politik Islam di era demokrasi terpimpin, ini ketika Soekarno melakukan dekret presiden, lebih tepatnya, sehingga politik Islam ada ada kemerosotan atau ada pengekangan dari negara kepada beberapa gerakan politik Islam yang ada di Indonesia, seperti kasusnya kayak salah satunya pembubaran Masyumi dan lain sebagainya, sehingga pemikir-pemikir politik Islam pada waktu itu terjadi stagnasi atau terjadi tekanan tersendiri tentang gerakan politik Islam pada waktu era demokrasi terpimpin. Nah, dilanjutkan dari selanjutnya yaitu politik Islam era Orde Baru. Era Orde Baru ini sebenarnya bisa kita periodisasi menjadi 3 periode, yaitu pada awal Orde Baru ini berdiri, habis itu pada Orde Baru berjalan sebelum tahun 90-an dan setelah tahun 90-an, di mana corak kepemimpinan atau pandangan Orde Baru terhadap Islam ini berbeda-beda setiap periode tersebut, di mana pada waktu awal itu Islam seolah-olah mendapatkan angin segar ketika runtuhnya Orde Lama, karena Islam merasa terhimpit. Dan ternyata pada waktu Orde Baru ini berkuasa, Islam lagi-lagi juga dikekang, meski dikekang secara gerakan dan sebagainya, tetapi secara intelektual Islam tumbuh di beberapa atau tumbuh di kampus-kampus. Nah, ini yang akan menjadi cikal bakal negara bersifat akomodatif kepada kelompok-kelompok Islam kembali, karena negara mengetahui atau negara memiliki prasangka atau negara juga mengantisipasi ketika gerakan-gerakan Islam intelektual itu masif di kampus-kampus, sehingga negara perlu untuk mengawasi atau negara perlu untuk memberikan wadah pada waktu itu. Sehingga tahun 90-an Islam dirasa menjadi kekuatan baru, dan ini tidak terlepas dari pengaruh di seluruh dunia juga. Ada pembaruan-pembaruan Islam pada dekade itu juga, dan itu juga masuk ke Indonesia, sehingga negara harus bersifat aktif, sehingga negara membuat suatu wadah agar lebih gampang mengontrol maupun menguasai gerakan-gerakan Islam yang ada, baik gerakan maupun pemikiran Islam yang ada, dengan dibentuknya dengan ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, yang diketuai oleh Bapak B.J. Habibie. Secara tidak langsung itu menjadi suatu monitoring gerakan maupun pemikiran Islam yang dilakukan oleh negara kepada pemikir-pemikir Islam. Kalau politik Islam era reformasi, yaitu masa sekarang, bagaimana politik Islam ini, bagaimana realitas politik Islam di Indonesia pada masa kini. Kita ketahui politik Islam pada masa ini atau pemikiran politik Islam pada masa kini mungkin menjadi suatu hal yang kalau secara sederhananya politik Islam pada masa ini, pemikiran politik pada masa ini menjadi hal yang harus bisa ditawarkan maupun
banyak resisten di masyarakat pada masyarakat ketika membahas tentang politik Islam itu selalu dikaitkan dengan khilafah. Itu yang menjadi poin tersendiri. Sehingga bagaimana para pemikir politik Islam bisa memberikan edukasi atau bisa menjelaskan kepada khalayak umum tentang pemikiran politik Islam yang tidak melulu merujuk kepada khilafah agar tidak terjadi resisten yang di masyarakat. Ini yang sebenarnya yang harus kita tarik tentang bukunya Muhammad Iqbal ini tentang pemikiran politik Islam, di mana pemikiran politik Islam itu tidak hanya terkungkung di suatu tempurung saja atau suatu hal saja tentang kekhilafahan, tetapi ketika periodisasi ini berjalan terus, terjadi beberapa hal bahwa politik Islam tidak melulu tentang terbentuknya khilafah atau terbentuknya negara monarki, tetapi terbentuknya masyarakat yang ideal. Seperti itu. Selain itu, di sini juga menjelaskan, Muhammad Iqbal dalam bukunya itu juga menjelaskan tentang faktor yang melatar belakangi kenapa kok pemikir-pemikir pada waktu itu, terutama klasik dan pertengahan, tidak mengganggu-gugat atau tidak mempermasalahkan tentang konsep khilafah yang ada. Itu sangat baik. Maksudnya karena terbentur oleh realitas yang ada pada waktu itu. Seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin seperti itu tentang pemikiran politik Islam dari masa klasik. Dan saran saya teman-teman baca bukunya, itu sangat memberikan gambaran tentang bagaimana pemikiran politik Islam dari masa klasik hingga kontemporer itu dimulai dari akar genealogi tokoh tersebut, apa yang mempengaruhi tokoh tersebut memiliki pandangan tersebut, sehingga kita ketika membuat rujukan, ketika melihat suatu rujukan dari suatu tokoh, itu tidak hanya tentang pemikiran saja, tetapi melihat juga tentang latar belakang sosiokultur yang melatar belakangi teori atau pemikiran tersebut bisa muncul. Sehingga kita tidak akan terjadi mispemahaman dan miskomunikasi antara tokoh tersebut dengan realitas yang sekarang. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Basra atas penjelasan yang sangat rinci dan komprehensif. Ada yang menarik menurut saya dari pembahasan Pak Basra, yaitu runutan beliau ketika beliau menjelaskan secara terperinci tentang mana dinamika di masa klasik, pertengahan. Lalu kemudian yang paling banyak pembahasan Pak Basra yaitu tentang isu-isu politik di tanah air, yang kontemporer, khususnya kontemporer, yang mungkin khususnya yang terjadi di Indonesia. Saya berpikir sekalipun sedikit agak bertolak belakang dari tema besar kita, tapi melalui sesi diskusi ya, tanya jawab ini nanti, semoga tema besar kita tentang politik Islam, pemikiran politik Islam klasik itu dapat lebih diperdalam dan diperjelas. Itu ya teman-teman. Nah, karena itu tidak ada diskusi yang tidak ada pertanyaan, itu kata kuncinya. Tidak ada diskusi yang tidak ada pertanyaan di dalamnya. Selalu ada saling tukar informasi. Karena itu sesi tanya jawab saya buka. Silakan teman-teman mengajukan pertanyaan. Anda boleh mengajukan pertanyaan melalui room chat. Anda juga boleh mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pemateri kita pada pagi hari ini. Silakan, waktu dan kesempatan saya persilakan pada teman-teman. Saya menekankan untuk memberikan pertanyaan secara langsung ya, biar ada komunikasi yang sifatnya interaktif antara kita sebagai audiens dengan Pak Basra sebagai pemateri. Oke, teman-teman silakan ajukan pertanyaan terbaik kalian.
Baik, Mas Fathul, siapa namanya? Silakan Mas Fathul langsung memberikan pertanyaan. Oh, iya Mas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Fastabikul Amal dari Angkatan 21. Langsung saja ke pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih banyak atas penjabaran materi yang telah disampaikan oleh Bapak. Tadi kan sempat disinggung bahwa periodisasi sistem pemerintahan Islam klasik pada masa dinasti Abbasiyah sebagai contohnya tadi ya, dijelaskan bahwa kultur kepemimpinannya itu mendescribe bahwa dirinya ini dalam tanda kutip bagaikan anak Tuhan, seperti itu kira-kira, sehingga pengambilan kebijakan itu terkesan egaliter pada sistem pemerintahannya pada periode itu. Kira-kira yang menjadi pertanyaan, kira-kira ada enggak peristiwa nyata yang menjadi bukti akan deskripsi ini? Atau dari ke-12 pemimpin dinasti Abbasiyah ini, dari Abu Abbas As-Sofah sampai dengan Khalifah Al-Mu'tasim kalau tidak salah, siapa yang paling kental corak kepemimpinannya yang sesuai dengan deskripsi di atas, yakni dalam tanda kutip bagaikan anak Tuhan tadi kata-kata kalimatnya gitu. Terima kasih, Mas. Bukan anak Tuhan ya, perwakilan Tuhan. Baik, Iya, terima kasih. Perwakilan Tuhan. Apa namanya tadi itu, saya lupa. Terima kasih telah mengajukan pertanyaan. Bagaimana ini Pak Bas, langsung dijawab, langsung direspon sampean, atau saya tampung dulu pertanyaan? Bisa ditampung dulu nggak apa. Ini tadi bukan anak Tuhan, tapi bayang-bayang Tuhan. Iya, Itu yang bagaikan menjadi perwakilan Tuhan ya, mohon maaf. Nah, itu bayang-bayang Tuhan, sehingga kan ya nanti saya jelaskan untuk mungkin yang kedua dulu. Izin bertanya, moderator. Baik, silakan Mbak Raudoh. Jadi pertanyaan saya itu terkait tentang pembagian periode waktu perkembangan Islam. Nah, ini kan dibagi 3 periode. Nah, dari masing-masing periode ini, apakah ada nih kayak masa golden periodenya di setiap klasik, pertengahan, dan modern? Itu saja mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ut. Satu pertanyaan lagi. Silakan teman-teman ajukan pertanyaan terbaik kalian. Mas Irfan, silakan Mas Irfan. Mas senior kita ini, Mas Irfan. Oke, terima kasih. Saya ucapkan selamat ya teman-teman. Yang pertama yang saya ingin ucapkan itu selamat untuk kajian pertamanya ya. Semoga tetap berlanjut dan konsisten mengasah pemikiran kita. Gitu. Yang saya ingin tanyakan itu ini tentang terkait pemikiran politik Islam klasik atau referensi lah gitu sebagai acuan gitu yang berkembang di Indonesia. Itu pemikiran siapa sih Mas gitu? Pemikiran siapa yang itu yang berkembang dari zaman dahulu gitu, yang mungkin masih eksistensinya sampai sekarang itu masih inilah gitu, masih diagung-agungkan di Indonesia atau dipakai di Indonesia gitu. Kalau mungkin ya itu aja sih dulu apa gitu yang berkembang gitu di Indonesia. Baik, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Mas Irfan. Baik Pak Basra, pertama tadi tentang realitas dari fakta dari pemikir politik klasik dulu itu yang menggambarkan tentang para khalifah itu sebagai bayang-bayang Tuhan. Itu contohnya seperti apa di khalifah yang keberapa? Itu yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua adalah dari pembagian periode tadi itu di mana yang adakah yang mencapai puncak kejar atau the call area ya, maksudnya adakah dari
periode itu yang mencapai puncaknya gitu, puncak kejayaannya lah kira-kira begitu. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan Mas Irfan tentang dari pemikir politik klasik itu, pemikiran siapa yang kira-kira sampai saat ini masih bertahan dan dipakai di Republik Indonesia ini? 3 pertanyaan, Pak Basra, silakan. Terima kasih. Permisi Pak, mikrofonnya masih ke mute. Oh ya, Suaranya. terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman yang memberikan pertanyaan. Sebenarnya pada pagi hari ini kita lebih kepada diskusi tentang periode klasik sampai sekarang. Meskipun tadi katanya cuma klasik ya sebenarnya. Mohon maaf kalau saya terlalu panjang, soalnya saya bacanya Thor itu bedah buku dari awal sampai akhir. Oke, satu seperti itu. Kedua, siapa sih tokoh yang masih digunakan sampai masa sekarang, atau yang sangat berpengaruh dari dulu sampai sekarang, mulai klasik dan klasik sampai modern? Kalau menurut saya semua masih digunakan, dan pemikiran-pemikiran tokoh ini masih digunakan baik di periode klasik maupun pertengahan. Pemikiran-pemikiran tokohnya atau masih dikaji oleh para peneliti-peneliti modern, baik peneliti-peneliti di dunia Islam maupun orientalis yang meneliti tentang dunia timur juga, di mana kita masih membedah teman-teman kita di beberapa prodi, baik di prodi filsafat, baik filsafat timur maupun di pemikiran politik Islam, masih membedah tentang beberapa tokoh-tokoh ini, seperti Al-Farabi. Berapa teman-teman yang membedah baik di tingkatan jurnal, tingkatan skripsi, tesis maupun disertasi, masih mengkomparasikan pemikiran-pemikiran, baik mengkomparasikan, baik membedah maupun baik menelisik secara mendalam tentang pemikiran-pemikiran tokoh di klasik juga. Kita sebut aja di Al-Farabi banyak teman-teman yang masih membedah atau membicarakan atau berdiskusi tentang pemikiran Al-Farabi, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, itu masih menjadi pijakan berpikir atau pijakan pemikiran kita, intelektual Islam kita sebagai pemikir politik Islam masih membahas tentang pemikiran-pemikiran tokoh tersebut. Bukan hanya di klasik, tapi di pertengahan kita juga masih menggunakan, apalagi yang abad modern, pemikiran-pemikiran abad modern, seperti pemikirannya Said Qutb, Hasan al-Banna, sebagai gerakan-gerakan politik Islam, kita masih menggunakan pemikiran-pemikiran tokoh tersebut. Jadi yang ditanyakan Irfan tadi, siapa sih tokoh yang masih, kalau menurut saya masih digunakan semua pemikiran tokoh-tokohnya, meskipun dalam bentuk kajian, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk skripsi, dan itu di Indonesia masih relevan atau masih digunakan sebagai bentuk penelitian. Dan itu mungkin teman-teman yang semester 6 bisa atau mungkin mau membuat komparasi pemikiran tokoh politik Islam siapa dengan siapa, itu juga bisa mungkin seperti itu. Terus untuk bayang-bayang tadi, sebagai bayang-bayang Allah di muka bumi, ini ketika Bani Abbasiyah mengklaim sebagai bayang-bayang Allah di muka bumi, sehingga yang terjadi adalah mengagungkan keturunan atau mengagungkan beliau sebagai pemimpin Bani Abbasiyah, yang berakibat atau ke depan ketika pergantian pemimpin, sehingga pemimpin ini harus dari keturunan
si ini. Seperti itu salah satunya. Kedua, ketika terjadi apakah ini berpengaruh nggak sih sama bentuk corak perpolitikan dan lain sebagainya sebenarnya? Kalau dibilang berpengaruh maupun tidak itu juga akan memiliki pengaruh. Pengaruhnya apa? Perbedaan yang mendasar adalah ketika Bani Umayyah tidak menjustifikasi agama sebagai kekuatan politiknya dalam artian seperti tadi itu berbeda dengan di Bani Umayyah. Kalau Golden Age selalu ada di setiap periodisasi. Jadi setiap periodisasi itu setiap periodisasi kedinastian itu selalu ada Golden Age-nya, baik di Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah seperti itu. Ya, sudah seperti itulah. Mungkin penjelasan saya seperti itu. Mungkin ada yang tidak puas dengan penjelasan saya. Baik, Pak tentang... Mas. Bagaimana Mas Irfan tentang pemikiran tadi itu, ada penjelasan Pak Basra, kita mendapat pemahaman bahwa ternyata ya pemikiran para pemikir politik klasik, politik Islam klasik itu sampai sekarang secara di studi akademik masih dibahas. Mungkin kalau kita bicara praktiknya di negara mana itu mungkin itu yang mungkin kurang terlalu banyak atau bahkan tidak ada yang mempraktikkan model pemikiran politik Islam klasik itu yang khususnya konteks modern. Lalu kemudian tentang Pak Raudo tadi itu selalu ada itu masa-masa kejayaan dari setiap periode itu. Saya kira itu untuk sesi pertama ini. Teman-teman boleh sekarang kita ke sesi kedua. Boleh diskusi sedikit. Oke, silakan. Oh iya, mungkin dari tadi jawaban Pak Basra memang masih dipakai gitu. Tapi yang saya tanyain itu mungkin yang apa ya, secara apa praktik, secara pemikiran gitu, terutama ya yang ada di Indonesia gitu. Kayak entah itu ulama-ulamanya banyak memakai pemikiran siapa. Misalnya kalau kita kotak-kotakan gitu, NU ini makanya ini, Muhammadiyah itu makanya ini gitu. Karena kalau kita lihat gitu secara sekarang gitu, yang paling banyak ya itu gitu. Kalau misalnya contoh pemikiran yang paling diagungkan nih orang-orang Wahabi gitu. Salah satunya itu tokohnya itu ya itu Ibnu Taimiyah itu gitu. Terus kalau di Indonesia kan banyaknya orang-orang yang seperti apa gitu. Terus pakai pemikirannya siapa gitu. Mungkin yang saya tanyakan sih kayak gitu dari yang diturunkan oleh masa-masa klasik itu gitu. Apakah saya juga boleh diskusi sedikit, Mas? Oh ya, nggak apa-apa. Ya. Tadi untuk jawaban yang soal pertama, yang dimaksud tadi kan sempat dideskripsikan bahwa seakan-akan dalam tanda kutip perwakilan Tuhan. Nah, itu beda muara kalau menurut saya. Soalnya gini, tadi jawabannya itu ke arah kepemimpinan ya, bukti realnya, bukti nyatanya, momen nyatanya, realitasnya itu adalah gambaran kepemimpinan dinasti Abbasiyah yang turun-temurun. Lah itu konteksnya kan beda, Bapak, kira-kira seperti ini. Itu nanti masuknya pada sistem monarkinya. Tapi kalau dalam tanda kutip kepemimpinan yang bercorakkan perwakilan Tuhan itu muaranya pada otoriter dalam menjalankan sistem pemerintahan. Otoriter lah dalam menjalankan sistem pemerintahan. Tapi kalau turun-temurun itu muaranya pada monarki. Jadi kira-kira beda konteks kalau menurut saya. Tapi tidak tahu, Pak. Kira-kira gimana? Ya, saya jawab ya. Memang untuk monarki kan turun-temurun salah satu seperti itu. Nah, kalau bayang-bayang Tuhan ini dideskripsikan sebagai kekuasaan yang dipandang suci seperti itu, atau dipandang mutlak, sehingga masyarakat itu harus mematuhi segala sesuatu yang diputuskan atau dikeluarkan oleh khalifah. Nah, itu maksudnya. Sehingga keputusan yang dikeluarkan oleh khalifah di Bani Abbasiyah itu menjadi suatu hal yang harus dipandang suci. Sebenarnya seperti itu.
itu sih yang menjadi maksud dari bayang-bayang Allah itu. Seperti itu, kekuasaannya dipandang suci maupun mutlak. Sebenarnya seperti itu sih, lebih. Lah, yang dipertanyakan kan realitas nyatanya gitu Bapak. Otorisasi dalam kepemerintahan Abbasiyah ini apa sih gitu maksudnya kan yang seperti kita tahu salah satunya Khalifah Al-Ma'mun dan lain sebagainya itu kan menjalankan pemerintahan dengan demokrasi yang luar biasa malahan justru. Seperti itu. Lah, contoh realnya apa di dinasti Abbasiyah ini kalau memang benar-benar terdapat corak pemerintahan yang demikian. Contoh realnya. Oke. Contoh. Apa? Ini sampean tanya contoh real kebijakan. Benar Pak. Okay. Nah, itu bisa dibahas di apa itu? Mungkin di selanjutnya ya. Contoh realnya. Saya soalnya tidak mendalami tentang contoh real dari kebijakan yang dilakukan oleh Bani Abbasiyah. Nah, ini saya itu mengutip dari pernyataan dari Iqbal. Nah, Iqbal ini mendeskripsikan atau memberikan justifikasi kepada Bani Abbasiyah dan Bani Abbasiyah ini justifikasi ini muncul dari pernyataan Abu Ja'far sendiri Al-Mansur ketika berhasil menumbangkan kekhalifahan di dinasti Bani Umayyah. Ja'far ini mengklaim, Ja'farnya sendiri mengklaim dirinya sebagai bayang-bayang Tuhan, sehingga yang mengatakan kekhalifahan di Bani Abbasiyah ini sebagai bayang-bayang Allah itu salah satunya ya itu tadi Ja'far sendiri, Abu Ja'far Al-Mansur. Sehingga ini menjadi suatu hal yang di segi kebijakannya atau segi implementasi politiknya itu sangat berpengaruh besar atau hingga menjadi anti kritik atau seolah-olah anti kritik karena dia mengklaim sebagai Tuhan di muka bumi. Seperti itulah. Lebih tepatnya itu pernyataan dari Ja'far yang dinukilkan oleh Iqbal seperti itu. Kalau yang dikatakan oleh tadi siapa itu Ketua Dema Fakultas Usuluddin, siapa sih yang masih berpengaruh sampai sekarang pemikirannya? Kita bisa kalau kayak katanya Ibnu Taimiyah itu masih dilakukan, masih sangat berpengaruh. Ghazali pun masih berpengaruh di gerakan-gerakan. Hasan Al-Banna juga masih berpengaruh dalam sistem perpolitikan yang ada di Indonesia. Pasti gerakan-gerakan politik, pemikiran-pemikiran politik yang ada di Indonesia. Seperti itu. Yang masih berpengaruh banyak. Said Qutb juga masih berpengaruh untuk gerakan politik yang ada di Indonesia. Kalau mungkin ada yang teman-teman ingin diskusikan bersama, tidak harus bertanya atau berdiskusi bersama. Halo? Oke, Pak Bas. Mas Suda mungkin mau menambahkan atau Mas Suda mungkin ingin menambah atau teman-teman yang lain. Silakan teman-teman. Atau dari teman-teman yang bertanya tadi memiliki perspektif yang berbeda dari Pak Basra, silakan disampaikan. Tapi saya boleh sedikit ini, Pak. Sebenarnya moderator sih enggak ini ya. Tapi agar tidak sia-sia waktu kosong ini ya, sambil teman-teman memikirkan apa yang harus disampaikan, apa yang harus ditanyakan. Kalau kita membaca bukunya Iqbal dan Nasution itu, sebenarnya yang pertama adalah yang harus kita lihat itu adalah situasi sosial yang mengkonstruksi pemikiran politik klasik dan pertengahan itu seperti apa.
Saya pikir kalau saya baca mereka sebagai lahir di Islam yang berbeda. Maksud saya lahir anak-anak zaman yang berbeda. Maksud saya dalam sebagian mereka lahir di zaman klasik dan konstruksi pemikiran mereka di zaman klasik, sebagiannya lagi di zaman pertengahan, abad pertengahan. Seperti misalnya kita dibuka oleh Ibnu Taimiyah dan ditutup oleh Ibnu Khaldun. Klasik itu dibuka oleh Al-Farabi yang ditutup oleh Al-Ghazali. Itu sebenarnya yang saya ketahui. Nah, pertama yang harus saya lihat adalah tentang konstruksi sosial seperti apa situasi sosial seperti apa yang mengkonstruksi pemikiran politik mereka. Para pemikir politik itu pada masa klasik itu lahir di tengah realitas umat Islam yang kalau bahasanya Iqbal dan Nasution itu centang perenang, maksudnya sangat terpuruk sekali, sangat terpinggirkan dari beliau karena banyaknya konflik antara kekuasaan di dalamnya. Nah, dari situasi seperti inilah para pemikir politik Islam itu kemudian mengkonstruksi pemikirannya. Mengapa para pemikir politik Islam klasik itu banyak corak pemikirannya itu lebih memihak pada kekuasaan? Ada satu kata kunci seperti yang disampaikan oleh Iqbal dan Nasution di dalam bukunya itu adalah untuk menjaga persatuan umat Islam agar ya biar bagaimanapun kalau misalnya para ulama atau para pemikir itu tidak berpihak pada kekuasaan, ya meskipun realitas menunjukkan bahwa meskipun posisi mereka seperti berpihak pada kekuasaan, tapi konflik kekuasaan tetap saja terjadi. Tapi yang harus kita ketengahkan adalah para pemikir politik Islam klasik itu lahir maupun pertengahan itu lahir di tengah situasi umat Islam yang sangat terpuruk sekali. Nah, dari situlah konstruksi pemikiran politik mereka itu lahir. Itu sebenarnya yang saya ketahui. Itu teman-teman, mungkin kalian tidak sepakat atau tidak sependapat, silakan saja ya. Namanya perspektif kan tidak harus sama. Setiap kepala punya perspektif yang berbeda. Apakah ada pertanyaan lain atau ada teman kita diskusi kita pada pagi hari ini? Saya ingin bertanya, Mas. Oke, Mbak Vidya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengajukan bertanya tentang kepemimpinan Khulafaur Rasyidin tadi, bahwa dikatakan oleh Bapak Basra tadi bahwa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin itu lebih mengutamakan pada pelayanan kepada umat dan bukan menekankan pada kekuasaan politik sendiri, tapi lebih kepada pelayanan umat. Nah, yang ingin saya tanyakan, mengapa demikian? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Widya. Nah, satu pertanyaan lagi dari Mbak Mira ya. Di sini dia memaparkan begini. Pada buku ini, bukunya Nasution dan Iqbal Nasution itu di situ dipaparkan bahwa Al-Ghazali melihat begitu dekat dan saling berhubungan antara agama dan kekuasaan politik. Kata Al-Ghazali, agama adalah dasar dan sultan adalah penjaganya. Lah, apakah agama selalu perlu sultan, kekuasaan untuk menjaganya? Entry point-nya di situ Pak Bas. Apakah agama itu selalu butuh sultan untuk menjaganya? Satu pertanyaan lagi kalau bisa teman-teman. Oh ya, ntar saya ada pertanyaan di room chat. Mas Yuda, ini ada satu pertanyaan dari Mas Yuda. Izin bertanya, apakah dampak positif dan negatif agama yang dijadikan justifikasi di ranah politik? Apakah justifikasi agama di ranah politik masih eksis sampai saat ini, serta adakah hubungannya dengan politik identitas Islam? Terima kasih. 3 pertanyaan itu Pak Basra, mungkin sampai langsung menjawab ketiga ini. Saya. Terima kasih yang bertanya. Pertanyaan sangat luar biasa sekali.
Ini pertanyaannya analisis semua sebenarnya. Dan itu mungkin teman-teman juga bisa saling berdiskusi tentang pertanyaan analisis yang ada. Bisa memberikan tanggapan juga. Jadi tidak harus saya yang pernyataan saya saja yang menjadi justifikasi. Ini yang sangat menarik itu di chat room, itu Yuda, tentang dampak positif dan negatif agama yang dijadikan justifikasi di ranah politik. Kalau dampak, selalu ada dampak negatif maupun dampak positif sebenarnya. Apakah politik masih ranah politik masih ada sebenarnya? Di ranah politik kita ketahui sendiri ada negara atau ada negara yang masih menggunakan Islam sebagai landasan bernegaranya, yaitu mengklaim itu mengklaim seperti Republik Demokrasi Iran, kita ketahui sendiri Islam Iran itu mengklaim salah satunya, tapi banyak lagi. Kalau di Indonesia sendiri itu menggunakan identitas Islam itu masih ada kalau menggunakan identitas Islam di ranah politik seperti gerakan-gerakan 212 yang kemarin itu identitas Islam dimunculkan, terus di partai-partai yang berplatform Islam itu bermunculan atau banyak dan itu masih eksis. Dan dampak negatifnya itu ketika agama menjadi dijadikan justifikasi di ranah politik, jadi seolah-olah keputusan yang dilakukan atau yang dikeluarkan oleh pemimpin atau pemimpin maupun orang yang memimpin di organisasi tersebut atau di ranah tersebut, baik ketika di ranah politik, justifikasi ini seolah-olah menjadi benar gitu. Karena tidak semua kebijakan atau kebijakan yang dikeluarkan di ranah politik itu benar. Tetapi ketika justifikasi ini menggunakan agama sebagai justifikasinya, itu seolah-olah kebijakan ini benar dan seolah-olah ini mengakomodasi kepentingan agama maupun kepentingan umat. Nah, itu yang menjadi dampak negatifnya. Kalau dampak positifnya jelas akan ada yang namanya persatuan atau rasa saling memiliki satu identitas bersama, sehingga lebih mudah untuk mengakomodir kebijakan seperti itu. Itu sih, mungkin ada teman-teman yang mau menambahi tentang ini dulu. Mas Yuda, mungkin Anda perlu merespon atau punya perspektif berbeda. Silakan, Mas. Siap, Mas. Jadi kan kita lihat kayak pemimpin-pemimpin dari Indonesia itu kan jarang ya, kayak dari mayoritas kayak dari agama-agama yang lain. Nah, apakah itu karena efek samping dari justifikasi agama itu sendiri gitu, Pak? Gimana? Nggak jelas tadi suaranya. Gini, kan kayak pemimpin presiden kita kan kebanyakan kan dari agama Islam, dan kayak dari agama-agama lain yang minoritas itu kan kayak kayaknya sulit untuk menjadi pemimpin di Indonesia. Nah, apakah hal tersebut itu karena adanya justifikasi agama Islam itu sendiri di Indonesia? Gitu sih. Ya, terima kasih. Jadi gini, Yuda, kenapa kok seolah-olah pemimpin kita, terutama di presiden, kalau di gubernur, habis itu di bupati dan lain sebagainya itu banyak ya yang non-Islam yang menjabat di jabatan eksekutif.
Tapi di tingkat nasional, di tingkat presiden, kenapa kok Islam yang seolah-olah menjadi presiden terus? Nah, itu bisa dilihat dari, itu tidak bisa dilepaskan dari identitas yang melekat kepada kita. Salah satunya seperti itu. Pada kita itu mayoritas masyarakat Indonesia itu beragama Islam. Sehingga resistensi atau saling memiliki bentuk identitas yang sama itu juga mempengaruhi preferensi orang memilih. Hal ini juga bisa kita lihat fenomena yang baru-baru terjadi 2019, di mana Bapak Ma'ruf Amin didaulat sebagai wakil presiden Republik Indonesia, meskipun secara elektabilitas nasional maupun secara keterkenalan beliau di tingkat nasional itu lebih kecil dibandingkan tokoh-tokoh yang lain. Kenapa dipilih Bapak Ma'ruf Amin dibanding calon-calon wakil presiden yang lain? Karena ini juga untuk mengakomodir kekuatan-kekuatan Islam seperti itu. Karena pada 2019 kita ketahui sendiri, sebelum 2019 banyak muncul kekuatan-kekuatan Islam di Indonesia yang ingin bersatu, sehingga untuk mengakomodir ini, itu salah satunya mengangkat Bapak Ma'ruf Amin menjadi wakil presiden, sehingga kekuatan Islam sendiri itu menjadi tidak bisa dikesampingkan, identitas Islam, sehingga kita juga tidak bisa menutup mata seperti itu. Mungkin ada tambahan, Yuda? Cukup, Pak, cukup jelas. Terima kasih. Tentang pertanyaan satu pertanyaan tadi itu Pak Bas, apakah agama itu kan berangkat dari konstruksi pemikirannya Al-Ghazali tadi itu yang menempatkan agama sebagai dasarnya dan sultan atau negara sebagai penjaganya itu. Apakah agama itu harus memerlukan sultan untuk hidup? Kira-kira begitu. Itu bagaimana responnya? Ini harus pakai perspektifnya Ghazali atau kita menggunakan perspektifnya Ghazali menggunakan perspektif kita. Nah, itu menjadi dua hal yang berbeda. Kalau perspektifnya Ghazali seperti apa dan perspektif kita itu kan yang di sini kan maksudnya sultan bagaimana tadi? Rick, suaranya putus-putus tadi. Jadi Al-Ghazali itu kan mengatakan bahwa dalam buku Al-Ghazali itu kan melihat begini, Pak. Ada keterhubungan antara agama dan kekuasaan politik. Tanya. Kata Al-Ghazali, agama adalah dasar dan sultan adalah penjaganya. Pertanyaannya adalah, apakah agama selalu perlu sultan atau kekuasaan untuk menjaganya? Entry point di situ, Pak. Apakah agama itu selalu perlu sultan atau kekuasaan untuk menjaganya? Kalau secara ini kan, kalau secara makro kita melihat kondisi sosial politik yang mempengaruhi pada waktu itu, kita juga harus mengetahui bahwa kekuasaan sultan pada waktu itu memiliki peran yang cukup besar tentang menjaga agama sebagai komoditas yang terus berjalan di dunia. Itu kita tidak bisa menafikan tentang kultur sosio-historis yang terjadi pada masa Ghazali hidup, salah satu itu. Dan itu ketika kita tarik logikanya memang berdasar juga ketika kita melihat bahwa sultan ini atau pemimpin itu menjadi penjaga agama atau biar selalu lestari dengan kebijakan-kebijakan yang ada, seperti itu sebenarnya. Dan itu ketika realitas masa sekarang, apakah masih dibutuhkan? Kalau menurut saya pribadi,
Kalau menurut saya pribadi masih, meskipun bentuknya bukan sultan kalau menurut saya, tapi pemimpin-pemimpin yang memiliki paradigma tentang pemikiran politik Islam. Karena ketika pemimpin-pemimpin ini sudah bersifat sekuler atau pemimpin-pemimpin sudah memisahkan antara agama dan pemerintah, yang terjadi ya agama akan menjadi tersingkirkan dari pergolakan atau dinamika negara. Karena kita tidak bisa menafikan bahwa agama ini sebagai batasan-batasan moral, batasan-batasan berkehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam artian ada landasan-landasan yang dasar seperti itu. Kalau Ghazali kan pelindungnya kan sultan, karena kita ketahui sendiri pada waktu itu Ghazali hidup di masa dinasti seperti itu. Kalau sekarang bedanya ya tokoh-tokoh politik yang ada di negara, karena ketika tokoh-tokoh politik ini sudah abai dengan yang namanya agama, ya bisa kita ketahui kebijakan-kebijakan yang ada akan tidak bersinggungan dengan agama, tapi bertolak belakang dengan agama. Yang kita takutkan seperti itu, sehingga memang perlu dijaga, perlu penjaganya. Meskipun Islam tanpa itu pun juga berkembang sebenarnya, tapi ketika ada pemimpin yang mengakomodir Islam atau menjaga Islam sebagai agama dan sebagai pandangan dalam berbangsa dan bernegara, menurut saya akan lebih dinamis seperti itu. Mungkin ada tambahan? Halo? Baik Mbak Mira, seperti itu. Apakah ada respon atau tanggapan balik? Sudah cukup Pak Bas, terima kasih katanya. Mbak Vidya, mohon maaf saya tadi kurang mendengarkan pertanyaan Mbak Vidya. Terus saya itu putus. Minta tolong diulangi poin-poinnya tadi. Maaf sekali lagi. Baik, pertanyaan saya tadi, mengapa pada masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin itu para pemimpin lebih mengutamakan pada pelayanan umat daripada kekuasaan politiknya? Baik, terima kasih Mbak. Seperti itu, Mas. Makasih. Pak Bas langsung dijawab satu pertanyaan tersisa. Mengapa pada masa terima kasih. Pertanyaannya itu mengapa pada masa Khalifah Rasyidin itu para khalifah itu lebih mementingkan melayani umat pada kekuasaan. Itu yang Mbak Vidya. Ya, terima kasih Vidya tentang pertanyaannya atau pencetuk. Ini sebenarnya bisa dijawab sendiri oleh teman-teman di grup ini atau di webinar pada pagi hari ini. Karena pada masa keempat sahabat tersebut, dia tidak mencokokkan, lebih kepada perbandingannya itu sepertinya di pelayanan umat, yang kan di pelayanan umat tidak seperti di lain sebagainya itu lebih kepada bagaimana Islam ini bisa di manajeriali dengan baik kepemimpinan oleh 4 pemimpin ini, sehingga bagaimana umat Islam itu bisa berkembang, bisa ibaratnya itu Islam sendiri bisa sudah diterima kan di beberapa di negara Arab, dan lebih kepada bagaimana Islam ini bisa terus berkembang dan berkembang. Salah satu seperti itu. Berbeda dengan
Bani Umayyah. Nah, Bani Umayyah itu memiliki nih loh, tujuan, goals-nya itu tujuannya kan kekuasaan. Kalau setelah 4 sahabat ini kan goals-nya kan bagaimana melanggengkan kekuasaan salah satunya, dan sebagainya kayak ekspansi dan sebagainya tetap ada lah dan sebagainya. Kalau yang 4 sahabat ini dia lebih kepada bagaimana Islam ini bisa berkembang, Islam ini bisa diterima di seluruh aspek yang ada, seperti itu. Lebih kepada pelayanan umatnya, bukan ke keuntungan pribadi, seperti itu. Lebih kepada tidak kepada keuntungan pribadi, seperti itu, Fit. Mbak Vidya, bagaimana? Apakah ada tanggapan atau respon balik? Makasih Pak, tidak ada lagi tanggapan. Oke, terima kasih Mbak Vidya. Saya kira dua sesi tanya jawab diskusi kita telah selesai. Maka usai pula diskusi kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum saya serahkan kepada MC, terlebih dahulu saya membacakan beberapa benang merah yang bisa saya tarik dari kesimpulan kita pada pagi ini. Pertama yaitu tentang periodisasi, pembagian periode dalam bukunya Iqbal dan M. Nasution tadi itu. Sekali ia membagi periode klasik itu sebelum 1250 Masehi sampai 1250 Masehi, kemudian 800 Masehi, dan modern 1800 Masehi. Beberapa pemikir atau beberapa akademisi juga mengkritisi pembagian periode yang dibagikan oleh M. Iqbal dan H. M. Nasution ini. Yang pertama. Poin kedua ialah dalam pemikiran politik Islam klasik, kekuasaan itu tidak bisa diganggu gugat. Tadi ada pertanyaan tentang realitasnya seperti apa. Tadi sudah dijawab juga oleh Pak Basra. Kenapa? Karena para pemimpin dianggap sebagai bayang-bayang Allah di muka. Karena itu ketaatan pada pemimpin pada masa itu terlihat sangat jelas dalam pemikiran para pemikir politik Islam klasik. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah para pemikiran politik, para pemikir politik klasik itu sangat khilafah sentris. Seperti itu disampaikan oleh Pak Basra, dan seperti itu juga yang ditulis dalam bukunya Iqbal dan Nasution. Lalu kemudian Pak Basra banyak menjelaskan tentang dinamika politik Islam di Indonesia ya. Saya teringat ini masa-masa yang kita mengkaji. Saya kira Pak Bas, terima kasih sekali lagi telah bersedia untuk memberikan materi. Mungkin kami akan masih membutuhkan Pak Bas nanti untuk menjelaskan. Kalau kali ini kan Pak lokus atau fokus kita itu memang di pemikiran politik klasik. Kita memang dari awal berencana untuk menuntaskan tentang seperti apa sih konstruksi pemikiran politik Islam klasik, itu siapa pemikirnya, lalu kemudian seperti apa dinamika sosial yang konstruksi pemikiran, apa persamaannya, apa yang beda dari para pemikir. Lalu kemudian itu di volume 1 nanti, volume 1 yang kita diskusikan pada pagi hari ini. Nah, kemudian berikutnya nanti adalah tentang pemikiran politik Islam modern yang sekali lagi saya sampaikan itu nanti Pak Vidya yang memutuskan ya, masih membutuhkan Pak Basra untuk menjelaskan tentang pemikiran politik Islam modern. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Tentu saya tidak sempurna yang menyampaikan segala sesuatu, kadang-kadang yang silap atau ada yang tidak berkenan di hati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Taufik. Selanjutnya, acara yang selanjutnya penutup. Marilah kita tutup acara webinar pada pagi hari ini.
Bentar, Dengan- Mbak. Oh. Sebentar. Sebentar aja.